Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'da. Sebelum kita mulai kelanjutan dari bahasan kitab Kimia Us-Sa'adah majelis yang kedua, terlebih dahulu marilah kita hadiahkan suratul Fatihah. Yang pertama teruntuk Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk para sahabat, para keluarga, para aulia ilahi solehin, khususon kepada muallif kitab Kimia Us-Sa'adah yaitu Hujjatul Islam Maulana Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih fid dharaini amin. Juga sekaligus Fatihah teruntuk kita semua yang mengkaji ajaran-ajaran beliau, yang mengkaji kitab beliau, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang manfaat, kita mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia serta akhirat, sebagaimana nama dari kitab yang kita kaji yaitu Kimia Us-Sa'adah ala hadhihi niyyah bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan sekaligus penjelasan dari kitab Kimia Us-Sa'adah oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah. Setelah pada hari Jumat yang lalu kita membahas muqaddimah paragraf yang pertama, hari ini kita dalam pertemuan yang kedua, kita akan melanjutkan muqaddimah yaitu paragraf yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, ahmaduhu hamdaman ro'a ayati kudratihi wa quwwatih. Saya memuji kepada Allah dengan pujian orang-orang yang menyaksikan ayati kudratihi wa quwwatih, yaitu pujian orang-orang yang menyaksikan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Imam Al-Ghazali dalam ibarah ini beliau mengajarkan kepada kita untuk masuk kepada golongannya orang-orang yang bersyukur. Karena apa? Ketika kita bersyukur hanya mengandalkan syukur kita sendiri, tentu itu masih jauh dari kesempurnaan. Bahkan andaikan kita bersyukur masuk kepada seluruh syukurnya makhluk sekalipun, itu sebenarnya juga belum cukup untuk mensyukuri dari apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi dalam sebuah munajatnya menyampaikan kepada umatnya ini sebenarnya yang juga diambil oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam makna tersebut, yaitu kata Rasulullah apa? La uhsi sana'an anta kama asnaita ala nafsik. Jadi kata Rasulullah dalam munajat beliau, ya Allah, la uhsi sana'an alaika anta. Ya Allah, hamba tidak dapat memuji engkau seperti mana kama asnaita ala nafsik. Sebagaimana engkau memuji terhadap dirimu sendiri. Jadi andaikan kita semua ini, seluruh jagat raya, manusianya, jinnya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, dan semua petala langit dan bumi memuji Allah, tetapi belum sebanding dengan pujian Allah terhadap zatnya sendiri. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali karena merasa lemah
di dalam beliau tidak bisa bersyukur kepada Allah dengan kemampuannya sendiri, maka beliau ingin tafaulan, ingin tabarrukan, masuk kepada golongannya orang-orang yang melihat anugerah Allah, melihat ayat-ayat kekuasaan Allah, melihat kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengatakan apa? Ahmaduhu hamdaman ro'a ayati kudratihi wa kuwatih. Ya, hamba memohon atau hamba memuji kepada Allah dengan pujian orang-orang yang menyaksikan keagungan Allah, kekuasaan Allah dan kekuatan Allah. Kenapa pertama yaitu kekuatan Allah yang disampaikan di sini oleh Al-Imam Al-Ghazali? Karena Al-Imam Al-Ghazali ingin menyampaikan kepada kita iman orang-orang yang khusus, ya, itu bukan saja iman terbatas pada percaya kepada kekuasaan Allah atau percaya kepada wujud Allah. Kalau orang awam, imannya kepada Allah itu kan hanya percaya dengan adanya Allah, itu kan. Sedangkan kalau orang-orang yang istimewa, orang-orang khawas dan orang-orang khawasul khawas, itu imannya bukan hanya pada iman pada wujud Allah, tapi sekaligus imannya adalah kepada kudratullah, imannya kepada kekuasaan Allah. Dalam arti bahwa sesuatu yang tidak mungkin bagi akal, itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang penting kita tanamkan juga di dalam belajar kitab Kimia Us-Sa'adah. Jadi harus ditanamkan di dalam hati bahwa sesuatu yang tidak mungkin bagi akal itu tidak mustahil bagi Allah. Sehingga jika demikian, kita nanti akan bisa menyaksikan kudratullah, juga akan bisa menyaksikan kuwatullah. Akan menyaksikan kekuasaan Allah, juga akan menyaksikan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya. Wa syahada syawahida min fardaniyatihi wa wahdaniyatihi. Dan saya bersaksi atau saya bersyukur kepada Allah dengan kesaksian orang-orang yang bersaksi terhadap fardaniyah. Apa itu fardaniyah? Fardaniyah itu maksudnya kemahatunggalan Allah. Ya, fardaniyah itu maksudnya kemahatunggalan Allah. Wa wahdaniyatih, dan kemahaesaan Allah. Jadi di sini Imam Al-Ghazali menyampaikan makna kepada kita, ada fardaniyah, ada wahdaniyah. Ya, kalau fardaniyah yaitu kemahatunggalan Allah. Kalau wahdaniyah kemahaesaan Allah. Jadi ini adalah bahasa-bahasa tauhid, ya, yang sangat mendalam yang diungkap oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam muqaddimah kitab Kimia Us-Sa'adah. Kemudian wasawa wa taraka tawariko sirrihi wa birri. Dan persaksian atau pujian orang-orang yang mengetuk pintu-pintu, ya, atau jalan-jalan rahasia-rahasia dan kebaikan Allah. Artinya orang-orang yang mengetahui atau yang diberi anugerah oleh Allah untuk mengetahui asrar. Apa itu asrar? Rahasia-rahasia di balik penciptaan alam semesta. Jadi orang ketika oleh Allah dibukakan mata hatinya untuk menyaksikan, ya, rahasia-rahasia yang terkandung di balik penciptaan alam semesta, maka dia akan juga sekaligus menyaksikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah doa, ya, yang saya terkesan sekali dengan doa ini. Ini adalah salah satu munajat dari seorang wali besar, ya. Beliau mengatakan begini, Allahumma ja'alna mimman tafa'ala bi khairika, ya, fa'akramtah. Ya, ini semakna dengan ibarah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di sini, wa taraka tawarika sirrihi wa birri. Dan, ya, saya memuji Allah seperti mana pujian orang-orang yang mengetuk pintu atau jalan rahasia Allah dan kebaikan Allah. Maka di dalam munajat salah satu wali besar ini mengatakan apa? Allahumma ja'alna mimman tafa'ala bi khairika fa'akramtah. Ya Allah,
jadikanlah hamba termasuk dari golongannya orang-orang yang tafa'alah, apa itu maknanya tafaul. Orang-orang yang optimis ya dengan kebaikanmu fa'akramtah, lalu engkau anugerahi. Ya. Kemudian wa qatafa thimara ma'rifatihi min syajari sajdihi wajudi. Dan hamba memuji Allah, saya memuji Allah kata Imam Al-Ghazali dengan pujian orang-orang yang memetik thimara ma'rifatihi, ya, buah dari pengenalannya kepada Allah. Dari mana? Min syajari sajdihi wajudi. Dari pohon, ya, ketundukan dan kedermawanan. Artinya Imam Ghazali di sini karena beliau memang orang yang mutafannin ya, yang mutabahir, orang yang kalau bahasa sekarang apa? Mutafannin, multi talent. Artinya yang menguasai banyak disiplin ilmu ya. Beliau di sini mengumpamakan apa? Kenal kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, beliau umpamakan sebagai thimar. Beliau umpamakan seperti apa? Buah pada pohon. Kata beliau, dan pujiannya orang-orang yang qatafa thimara ma'rifati. Pujian orang-orang yang memetik buah dari ma'rifat kepada Allah, mengenali Allah. Kalau dikatakan ma'rifat, mengenal Allah, itu adalah pertama mengenali apa? Nama-nama Allah dulu. Ya, paling dasar itu mengenali ma'rifatul asma namanya, mengenali nama-nama Allah. Kemudian sebaliknya, ya artinya dibalik ma'rifatul asma, mengetahui nama-nama Allah seperti yang dalam Asmaul Husna ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min sampai As-Sabur. Kemudian nanti berikutnya ada namanya ma'rifatus sifat. Ya, mengenali sifat-sifat Allah. Allah Maha Dermawan, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun dan sebagainya, ya. Kemudian baru nanti ma'rifatuz zat. Tapi untuk ma'rifatuz zat, ma'rifah mengenal zat Allah itu adalah sesuatu yang paling ya mustahil untuk dikenali secara nyata, secara ayanan. Karena apa? Karena itu adalah di luar jangkauan akal manusia. Sedangkan untuk ma'rifatul asma dan ma'rifatul sifat, ya mengenal Allah dari segi nama-nama dan dari segi sifat-sifatnya, itulah yang dijadikan jembatan oleh para wali, yang dijadikan jembatan oleh orang-orang mukmin untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ashkuruhu syukra man ikhtaraka wal tarofa min nahri fadlihi wa ifdali. Kemudian kata beliau Al-Imam Al-Ghazali, dan saya bersyukur kepada Allah. Kalau tadi saya memuji kepada Allah kata beliau ya. Kemudian sekarang dan saya bersyukur kepada Allah dengan syukurnya syukra man ikhtaraka, dengan syukurnya orang-orang yang terbakar, wal tarofa dan orang-orang yang tenggelam. Terbakar dan tenggelam di mana? Min nahri fadlihi wa ifdalih. Yaitu orang-orang yang tenggelam dan terbakar di dalam lautan atau di dalam danau atau di dalam sungai anugerah dan di dalam anugerah dan pemberian Allah. Artinya kita tahu bahwa nikmat Allah itu kan tidak terbatas kan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu bermaksud untuk menghitung nikmat Allah, kata Allah di dalam Al-Quran, la tuhsuha, maka sekali-kali kamu tidak akan pernah untuk bisa menghitungnya. Maka Imam Al-Ghazali di sini menjelaskan, kata beliau, wa ashkuruhu syukra man ikhtaraka wal tarofa min nahri fadlihi wa ifdali. Dan saya bersyukur kepada Allah dengan syukurnya orang-orang yang terbakar. Artinya, saking dia menyaksikan kebesaran nikmat Allah yang dia terima, maka dia terbakar di dalam syukur yang tiada batas. Itu maksudnya. Wal tarofa min nahri fadlihi wa ifdali. Demikian juga syukur orang-orang yang tenggelam di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak pernah bisa lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Kalau Al-Imam Ibnu Arabi, beliau membagi nikmat itu menjadi tiga, ya. Membagi tiga. Kalau Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari di dalam hikamnya membagi dua. Kalau Imam Ibnu Arabi membagi tiga. Apa itu? Ya. Kalau Imam Ahmad bin Athaillah dalam hikamnya, satu yaitu nikmatul ijad namanya. Yang kedua yaitu nikmatul imdad. Ya. Ulangi. Yang pertama nikmatul ijad.
Yang kedua adalah nikmatul imdad. Apa itu nikmatul ijad? Nikmatul ijad itu adalah nikmat penciptaan. Kita ini, semua kita ya, termasuk semua semesta alam ini. Oleh Allah diwujudkan, oleh Allah diadakan, min haizil adam ila haizil wujud, oleh Allah ditampakkan atau oleh Allah diwujudkan dari ketiadaan menuju ada, itu juga merupakan nikmat. Kita ini, dulu kan tidak ada, kemudian sekarang ada. Nanti tidak ada lagi setelah mati. Kemudian setelah mati dibangkitkan lagi, ada lagi. Oleh karena itu dalam Quran apa kata Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian kufur kepada Allah? Bagaimana kalian mengingkari Allah? Kata Allah, wa kuntum amwatan. Sedangkan kalian adalah mati. Maksudnya mati di sini adalah apa? Tiada. Karena kita awalnya kan tiada ini. Ya, coba kita sebelum dilahirkan ke dunia ini, kita tidak ada. Maka maknanya tidak ada. Sama dengan mati. Makanya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan yang pertama. Bagaimana kalian ingkar atau kufur kepada Allah? Kata Allah, sedangkan kalian adalah amwat. Kalian adalah tidak ada dulu. Kemudian fa'ahyakum. Dari sebelumnya tidak ada, kemudian dihidupkan, kemudian diadakan. Ya, maksudnya diberikan kehidupan sekarang di dunia. Dari sebelumnya tidak ada, kemudian ada, yakni diberikan kehidupan di dunia. Kemudian summa yumitukum. Setelah ada di dunia, tentu nanti kelanjutannya summa yumitukum. Kita akan dimatikan kembali. Berarti tidak ada lagi. Summa yuhyikum. Setelah tidak ada, kita mati, ya. Kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Kemudian terakhir, summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah, yakni kepada Allah lah, akan dikembalikan. Nah, artinya apa? Kita di sini, keberadaan kita sebenarnya adalah antara ada dan tiada. Oleh karena itu dalam pembahasan ilmu tauhid, keberadaan kita ini masuk dalam kategori apa? Jaizul wujud. Jaizul wujud maksudnya keberadaan yang boleh ada dan boleh tidak. Karena wujud itu kan ada dua, ya. Dalam pembahasan tauhid ada wajibul wujud, ada jaizul wujud namanya. Kalau wajibul wujud sesuatu yang pasti ada. Maksudnya pasti ada, tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak disela-selai oleh ketidakadaan. Siapa itu? Ini hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memiliki wajibul wujud itu hanya Allah saja. Yang lain, makhluk ini semua, semesta alam ini, semuanya adalah masuk dalam kategori jaizul wujud. Yaitu keberadaannya sifatnya jaiz. Dalam arti jaiz apa? Maksudnya jaiz. Maksudnya keberadaannya itu berada di sela-sela keberadaan dan ketiadaan. Maksudnya tadi, kita ini, sebelum kita lahir ke dunia, kita tidak ada. Kemudian setelah lahir, nanti mati. Berarti tidak ada lagi. Setelah tidak ada, kita mati, nanti dibangkitkan lagi. Berarti keberadaan kita adalah antara ada dan tiada, ya kan? Maka ini namanya apa? Jaizul wujud. Baik. Wa uminu bihi, kelanjutannya. Wa uminu bihi imana man amana bi kitabihi wa khitabihi wa anbiyaihi wa asfiyaihi. Dan saya beriman kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali, dengan imannya orang-orang yang beriman dengan kitabnya. Berarti kitab di sini maksudnya bukan hanya Al-Quran, ya kan? Tapi kitab-kitab al-munazzalah min qablil Quran. Tapi juga beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Al-Quran. Karena kalau kita hanya percaya dengan Quran, tapi tidak percaya dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka maknanya keimanan kita masih belum sempurna. Kenapa? Karena rukun iman di antara rukun iman adalah apa? Di antara amantu billahi wa malaikatihi. Nomor 3 wa kutubihi. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada ya malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab Allah. Dan kitab Allah ini bukan hanya sebatas Al-Quran, tapi juga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Maka di sini kata beliau, wa uminu bihi imana man amana bi kitabihi wa khitabih.
Dan saya beriman kepada Allah dengan keimanan orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa khitabihi, dan perintah-perintah Allah. Artinya perintah Allah baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, ya sampai Nabi Adam, kita juga beriman itu semua. Wa ambiyaihi wa asfiyaihi, dan kita beriman seperti mana imannya para nabi, ya seperti mana para nabi dan orang-orang pilihan. Artinya kita percaya, kita yakin, kita cinta sekaligus seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan yang pertama, ya. Jadi kita percaya, yakin dan cinta kepada nabi dan para asfiya, para orang-orang pilihannya Allah. Demikian juga wawahi wa wa'idih, dan beriman terhadap wa'dun dan wa'id. Ya. Apa maksudnya wa'dun dan wa'id? Kalau wa'dun itu artinya janji. Kalau wa'id itu artinya ancaman. Ya, masuk janji contohnya surga, ya kan? Kenikmatan-kenikmatan surga itu namanya wa'dun. Kalau wa'id, ya coba ini huruf-hurufnya hampir sama ini. Wa'dun dengan wa'idun, ya hanya selisih ya satu. Apa bedanya? Kalau wa'dun itu janji, kalau wa'idun itu ancaman, ya. Wa'dun janji Allah surga, bidadari, kenikmatan surga dan sebagainya, ini namanya wa'dun. Sedangkan wa'idun itu adalah ancaman Allah, neraka, siksa neraka dan sebagainya. Ya. Baik. Wa thawabihi wa iqabih, dan saya beriman kepada Allah dengan keimanan orang-orang yang juga beriman terhadap thawab dan iqab Allah. Thawab itu pahala, ya. Iqab itu siksa. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sekaligus saya bersaksi, kata Imam Ghazali, terhadap Nabi Muhammad, beliau adalah hamba dan utusan Allah. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah abdun dan rasulun, hamba Allah sekaligus Rasulullah. Sering saya sampaikan, Kanjeng Nabi itu rasul sekaligus hamba, itu merupakan pilihan. Karena Kanjeng Nabi itu kan oleh Allah disuruh milih, ya, Mat, pilih antara Nabi, Rasul sekaligus raja, atau Nabi, Rasul sekaligus hamba. Artinya raja plus Rasul itu seperti Nabi Sulaiman, ya kan? Nabi Sulaiman itu Nabi, Rasul sekaligus apa? Raja. Sedangkan Kanjeng Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala ditawarkan juga itu. Akan tetapi beliau milih apa? Beliau justru memilih pilihan yang kedua, yaitu Nabi sekaligus hamba. Oleh karena itu Kanjeng Nabi itu bergaulnya dengan para hamba. Ya, beliau makan seperti juga makannya hamba. Beliau bergaul juga dengan, ya artinya tidak pandang-pandang. Beliau tidak pilih-pilih. Ini bukan berarti bahwa nabi-nabi sebelumnya memilih-milih dalam pergaulan, ya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di dalam status kenabiannya, kerasulannya, sekaligus beliau memilih yang status hamba. Itu merupakan ketawaduan, kerendahan hati dari beliau Sayyidunal Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kata beliau, wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'athahu li ashabil fasaqati wal fajarati qasiman. Beliau oleh Allah, Kanjeng Nabi, ya, terhadap orang-orang yang fasik dan terhadap orang-orang yang durhaka, beliau adalah sebagai qasim. Apa qasim? Orang-orang sebagai pemerang, ya, artinya yang memerangi kefasikan dan kerusakan. Terputus, ya. Terputus Pak Razi.
Assalamualaikum. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa. Baik, baik. Ada gangguan sedikit ya tadi, mohon maaf. Baik, saya lanjutkan. Apa tadi terakhir tadi? Apa yang bisa didengar tadi keterangan terakhir? Qasiman pemerang. Baik, baik. Ba'athahu li aslabil fasaqati wal fajarati qasiman. Ya. Beliau oleh Allah diutus teruntuk orang-orang yang fasik dan orang-orang yang perusak, qasiman, pemerang. Dalam arti pemerang apa? Beliau datang memerangi kefasikan dan kerusakan. Gitu. Oleh karena itu, orang-orang yang hidup sebelum Islam datang itu disebut zaman jahiliyah, ya kan? Seperti yang kita sering dengar di dalam kutubut tawarikh, di dalam kitab-kitab sejarah. Ya, disebut jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh dalam segi peradaban, bukan. Karena mereka kalau dari segi peradaban mereka sudah sangat maju sekali ya, menguasai karya sastra, menguasai seni ukir dan sebagainya. Akan tetapi jahiliyah yang dimaksud di sini adalah jahiliyah dari segi i'tiqad. Jahiliyah dari segi keyakinan yang rusak, sekaligus jahiliyah dari segi sikap yang tidak baik, sehingga disebut jahiliyah. Maka Rasulullah datang terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan, beliau adalah datang memerangi kerusakan itu. Ya, maksudnya. Qasiman, maka pakai sod, jangan pakai sin. Kalau sin qasiman pembagi namanya, ya. Maka di sini pakai sod, qasiman. Wali urul jahidina wal marikina fasiman. Coba kita di sini menyaksikan bagaimana Imam Ghazali ini sangat mahir di dalam ilmu sastra juga. Coba ya, sejak tadi itu beliau sangat bersajak ya. Banyak qasiman, fasiman. Wali urul jahidina wal marikina fasiman. Beliau juga terhadap orang al-jahid. Jahid dari kata jahada artinya ingkar. Ya. Dan terhadap orang-orang yang ingkar, beliau wal marikin, jaga orang-orang yang menentang fasiman, beliau yang menuntaskan. Artinya beliau menghadapi itu semua, beliau menuntaskan itu semua dengan setuntas-tuntasnya. Walibaghi syakki wasyirki qahiran. Sekaligus beliau terhadap orang-orang yang bagi syak, orang-orang yang begitu dari kalau bughah menentang, ya. Walibaghi syakki wasyirki qahiran, terhadap orang-orang yang menentang, orang-orang yang ragu dengan keagungan Allah, dengan keberadaan Allah, dan orang-orang yang syirik kepada Allah, qahiran. Beliau artinya memaksa. Memaksa di sini bukan berarti memaksakan kehendak di dalam berdakwah, bukan ya, tapi maksudnya beliau menyelesaikan persoalan kesyirikan mereka, kerusakan mereka, oleh beliau dituntun kepada jalan hidayah. Itu maksudnya. Wali atba'il haqqi wal ihsani nasiron. Sekaligus terhadap orang-orang yang mengikuti kebaikan atau mengikuti kebenaran dan kebaikan, nasiron. Beliau menjadi sebagai nasir, sebagai penolong. Fasolawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga, kata beliau, solawat dan salam terlimpah atas beliau, yaitu atas Rasulullah dan keluarga sekaligus para sahabat beliau semua. Coba ini semua yang kita baca ya dari kemarin sampai sekarang ini baru mukadimah sebenarnya. Halo? Ya, halo. Baik. Punya saya tidak tampil gambar saya sendiri. Kesampaian tampil lah. Baik. Tapi sekat Ustaz. Tampil. Baik. Berarti saya yang sedang panas ini ya, tapi tidak apa-apa asalkan ke sana tampil. Baik, jadi apa yang kita bahas mulai kemarin sampai hari ini, ya sampai tadi yang barusan kita berhenti, ini baru mukadimah ya, baru mukadimah. Baru sekarang kita masuk sedikit saja kepada inti pembahasan kita. Masuk kepada bab pertama. Bab pertama, unwanu ma'rifatin nafsi. Coba saya tanya kepada yang menyimak menggunakan PDF, itu ada judulnya enggak di situ? Yang menyimak pakai PDF, ada judulnya enggak? Unwanu ma'rifatin nafsi. Ada? Coba yang menyimak
Gimana? Ada judulnya di situ? Yang Ada. menyimak ada ya. Punya saya yang kitab aslinya ada judulnya soalnya. Unwanu ma'rifatun nafsi. Baik, sekarang kita baru masuk kepada pembahasan pertama. Jadi, pertemuan sebelumnya dengan tadi kita baru bahas apa? Muqaddimah, pengantar. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan kitab Kimia Ussa'adah. Unwanu ma'rifatin nafsi, alamat mengenal jiwa. Artinya kita sebenarnya di dalam mengkaji kitab Kimia Ussa'adah yang berarti kimia kebahagiaan itu adalah dalam rangka untuk ma'rifatun nafsi. Apa ma'rifatun nafsi? Mengenal diri. Apa mengenal diri bahasa kerennya sekarang? Identifikasi diri, ya kan? Karena identifikasi diri, mengenal diri itu merupakan kunci untuk mengenal Allah. Oleh karena itu katakan Kanjeng Nabi, man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau sudah mengenal Tuhannya, bagaimana tidak akan bahagia? Contohnya begini saja ya. Kita ketika kenal dengan seorang petinggi negara, aparat misalnya, tentu sangat bahagia. Coba kita misalnya diurut dari terbawah. Kita kenal Pak Lurah, ya, kenal dengan Pak Kades, kepala desa. Kita sangat bahagia sekali. Ya, apalagi kenal Pak Camat. Apalagi kenal Pak Bupati. Apalagi kenal Pak Gubernur, apalagi kenal Presiden. Jadi semakin tinggi orang yang kita kenal, maka kita akan semakin bahagia. Padahal itu baru sesama makhluk padahal itu ya. Lalu bagaimana lagi sekarang kalau yang kita kenal adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kitab Kimia Ussa'adah yang berarti kimia kebahagiaan itu adalah mulainya dari mana? Mengenal diri dulu, identifikasi diri. Karena identifikasi diri, mengenal diri adalah merupakan kunci utama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengenal Allah, bagaimana hidup kita tidak akan bahagia? Baik, monggo kita simak nggih sebentar, pelan-pelan kita baca. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. I'lam kata beliau. Annal kimia az-zahiriyah la takunu fi khazainil awam. Ketahuilah kata beliau bahwasanya kimia zahir, artinya kimia zahir saja yang ditekuni oleh orang-orang kimiawan. Orang-orang kimiawan biasanya yang selalu aktif di lab, ya kan? Ini yang ikut kajian ini di atasnya ada Pak Dokter ini ya. Pak Dokter Sinten Pak Rasi? Dokter Saiful ya. Hadir Pak Dokter Saiful? Hadir Ustaz. Dokter Ipung, ada Dokter Ipung? Oh, nggih. Di sini ada dokter ini dari Pekalongan ya. Beliau ini otomatis banyak selama kuliah sering aktif di lab, penelitian dan sebagainya. Nah, kata beliau di sini Al-Imam Al-Ghazali, "I'lam annal kimia az-zahiriyah." Ketahuilah bahwasanya kimia zahir itulah takunu fi khazainil awam. Tidak ada di dalam harinya orang-orang awam. Maksudnya apa? Coba Pak Dokter, bayangkan. Orang awam tentu tidak akan ada gunanya mereka memiliki kimia, ya kan? Yang namanya kimia itu pasti yang memegang adalah orang-orang elit. Orang-orang yang menekuni ilmu kimia. Itu yang mereka akan memiliki simpanan atau yang memiliki kimia-kimia itu. Itu padahal kimia zahir. Wa inna ma takunu fi khazainil muluk. Tapi kimia itu kata beliau, kimia zahir ini selalunya dimiliki oleh para raja. Artinya orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang besar lah, demikian kira-kira. Fakadzalika kimia ussa'adah kata beliau. Demikian juga kimia kebahagiaan. Ini kan kimia batin ini kan, kalau tadi kimia zahir. Begitu juga kata beliau, fakadzalika kimia ussa'adah la takunu illa fi khazainillah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kimia kebahagiaan itu tidak ada kecuali di dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kimia kebahagiaan, karena kimia kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh Allah, ada di dalam perbendaharaan Allah. Seperti halnya tadi kimia zahir hanya dimiliki oleh para raja dan orang-orang besar, demikian juga kimia batin itu hanya ada di dalam perbendaharaan Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan kimia batin tersebut, ya harus kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maknanya apa? Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu, karena kimia kebahagiaan ada pada perbendaharaan Allah, maknanya kan kita harus kenal Allah. Ya seperti tadi, kalau saya ingin mendapatkan kimia di lab, bagaimana saya akan mendapatkan kimia itu kalau saya tidak kenal orang-orang pembesar-pembesar yang ada di dalam lab tersebut. Sama demikian juga. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan atau apa kimia kebahagiaan yang itu ada di dalam perbendaharaan Allah, bagaimana saya akan mendapatkan kalau saya tidak mengenal Allah? Ya. Fafis sama'i jawahirul malaikah. Kalau di langit, kata Imam Ghazali, ada para malaikat. Ya, bukan seperti apa? Ini maksudnya dalam langit ruhani ya, bukan langit fisik ini maksudnya. Kalau fisik, langit fisik kan seperti yang di dalam nyanyian gimana? Di lagu Zamro apa dulu? Di langit ada Di langit matahari. ada Nah, matahari. ya. Terus apa lanjutannya? Bersinar menerangi bumi. Terus apa lanjutannya? Di langit ada matahari. Iya, terusannya apa? Utusan Robul Izzati. Di bumi ada para nabi. Nah, coba ternyata nyanyian itu ada dasarnya ya. Ini kitab ini tadi. Fafis sama'i jawahirul malaikah, kata beliau. Kalau di langit itu ada malaikat. Maksudnya di sini bukan langit zahir ya, tapi langit batin. Langit ruhani maksudnya. Kalau di langit ada malaikat. Demikian juga kata beliau, fafil ardi qulubil auliya'il arif. Hatinya para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang arifina billah. Apa arif billah? Seperti yang saya sebutkan pertemuan pertama, arif adalah orang-orang yang kenal Allah. Ya, orang-orang yang bukan hanya berilmu, tapi ilmunya itu menghantarkan kepada kebijaksanaan. Itu namanya. Fakullu man talaba hadhil kimia min ghairi hadratin nubuwah faqad akhta'at thariq. Maka kata beliau Al-Imam Al-Ghazali, barang siapa faman talaba hadhihi al-kimia, barang siapa yang mencari kimia ini. Kimia apa maksudnya? Kimia kebahagiaan, kimia batin. Barang siapa yang mencari kimia ini min ghairi hadratin nubuwah, tanpa mendapatkan dari kenabian, maksudnya kita tidak mendapatkan itu dari perantara Rasulullah, faqad akhta'at thariq, maka dia telah tersalah jalan. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kimianya itu ya melalui Nabi. Kenapa? Karena Nabi adalah jalan untuk mengenal Allah. Maka di dalam sebuah qasidah disebutkan apa? Fa yasohahal uqul hayyimu bihubbir rasul idh huwa babul usul ilal karimir rahman idh huwa babul usul ilal karimir rahman. Kalau diterjemah kurang lebih begini. Fa yasohahal uqul, wahai orang-orang yang waras akalnya, wahai orang-orang yang sehat akalnya, hayyimu bihubbir rasul, monggo mari kita semua mencintai Rasul. Kemudian apa? Idh huwa babul usul. Karena dia, yaitu Rasulullah, merupakan pintu babul usul, pintu untuk sampai kepada Allah. Maksudnya pintu untuk sampai mendapat keridhaan Allah. Idh huwa babul usul ilal karimir rahman, untuk sampai kepada Allah yang maha mulia dan maha pengasih. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kimia kebahagiaan, coba tadi kita ingat ya, alur konsep pembicaraan kita bahwa apa? Kimia itu hanya dipegang oleh orang-orang besar, ya kan? Jadi kalau kimia zahir itu hanya dipegang oleh orang-orang besar, para raja, orang-orang ilmuwan dan sebagainya. Demikian juga kimia batin, yaitu kimia kebahagiaan, itu hanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin mendapatkan kimia yang ada di dalam perbendaharaan Allah, caranya bagaimana? Tentu harus melalui jalannya. Jalannya siapa? Jalannya harus melalui Rasulullah. Makanya di sini kata beliau apa? Fakullu man talaba hadhil kimia. Maka barang siapa yang mencari kimia ini, yaitu kimia ruhani maksudnya, kimia batin atau kimia kebahagiaan, tanpa melalui jalur kenabian, tanpa melalui Rasulullah, faqad akhta'at thariq, maka dia apalah jalan, akhta'at thariq, tersesat jalan maksudnya. Sedikit lagi. Wa yakunu amaluhu kaddinaril bahraj
Sehingga kalau dia salah jalan, ya, maka amal-amalnya, perbuatannya itu bagaikan uang palsu. Ya, bagaikan uang palsu. Coba kalau kita punya uang palsu, laku enggak kira-kira digunakan untuk transaksi jual beli? Tidak laku. Nah, tentu enggak laku nih. Maka demikian juga kalau kita ingin mendapatkan kimia kebahagiaan tapi tidak melalui jalur yang tepat yaitu Rasulullah, maka ibarat kita, kata beliau, amal yang kita lakukan kalau tidak mengikuti Rasulullah, maka ibarat amal kita itu seperti kaddinaril bahraj, seperti uang palsu. Fayadhunnu fi nafsihi annahu ghani. Kata Imam Ghazali, dia ngira misalnya dia kaya karena dia mengumpulkan banyak uang. Dia kira, wah, saya ini sudah punya 1 M. Saya sudah punya 1 miliar uang ini, kaya. Padahal uang yang dia pegang uang apa? Uang palsu. Wa huwa muflis. Padahal dia sebenarnya orang yang bangkrut fil qiyamah, nanti di hari kiamat. Bagaimana tidak akan dikatakan bangkrut? Karena dia amalnya tidak mengikuti jalur yang tepat, yaitu Sayyidunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kama qala subhanah, seperti yang difirmankan oleh Allah, terakhir ini penutup, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Hari kiamat dia akan merugi. Kenapa? Karena pada hari itu fakashafna, kata Allah, akan kami singkap angka darimu. Apa? Ghita'aka. Penglihatanmu akan disingkap sehingga fabasaruka, penglihatanmu pada hari itu hadidun, jadi tajam. Artinya kita baru nanti pada hari kiamat akan menyaksikan kerugian. Kenapa saya dulu ketika di dunia tidak mengikuti jalan yang benar, sehingga sekarang di hari kiamat baru saya terasa rugi. Kenapa? Karena pada hari kiamat mata akan menjadi tajam, oleh karena fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Maka kami singkap, kata Allah, darimu, tutup, ya, tutup dari dirimu, fabasaruka, sehingga penglihatanmu al yauma, pada hari ini, maksudnya hari kiamat, hadidun, penglihatanmu menjadi tajam. Bukan hadid di sini maknanya besi loh ya. Hadid di sini maknanya dari kata hadun, yaitu tajam. Demikian kiranya ya kajian pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi nanti pada minggu keberapa ini kajian kita? Lupa saya. Setiap bulan minggu minggu kedua ya. Minggu kedua, Jumat dan Ahad dari bulan Masehi. Demikian ya kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Terima kasih yang telah mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Barokah fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Mohon maaf ya untuk hari ini. Untuk hari ini belum bisa membuka pertanyaan karena saya ada kajian lagi nih jam 2 ya, untuk kajian bersama teman-teman dari mahasiswa dan mahasiswi HMI ya, untuk memberikan kajian tentang seputar darah haid, nifas dan istihadah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf untuk hari ini pertanyaan. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya, ditulis. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya di bulan depan insyaallah. Demikian barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kullin mufawwadun 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.